Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat ya web perkuliahan kita. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan web ini, bagaimana kita memperlakukan web ini sebagai media pembelajaran. Di sini saya ingin umumkan update sedikit ya URL. Jadi URL-nya dari yang kemarin sudah saya kirimkan sekarang berubah menjadi seperti ini. Ini menggunakan ini nih 000 web host ya. Dan saya berharap semua mahasiswa saya sudah memilikinya juga karena ini gratis ya. Setahun gratis lah. Jadi setahun gratis kita punya web, punya URL, dan kita bisa men-share-nya ke siapapun yang membutuhkan. Oke, bagaimana membuat web masing-masing itu, masuklah ke web resminya, dan di situ ada tutorial bagaimana menggunakan web ini ya secara gratis. Baik, oke. Jadi halaman pertama yang harus kita lewati sama-sama terlebih dahulu ada halaman login dan registrasi ya. Registrasinya di sini adalah sign up. Ya, ini login, sign up. Nah, biasanya login, register atau apapun lah ya. Kalau sign up biasanya dengan sign in di sini. Oke, tapi nggak soal. Yang penting kita bisa memahami apa yang kita lihat, apa yang kita temukan di sumber-sumber dunia maya ini. Baik, jadi bagi yang belum registrasi, silakan registrasi dulu dengan mengklik sign up. Nah, ini ya, create account, full name biasa, username, password, kemudian choose profile, choose file ya. Choose file itu untuk mengupload foto. Ya, untuk mengupload foto, mohon foto yang diuploadnya adalah foto yang terlihat wajahnya dengan jelas. Ya, jadi jangan miring, jangan dari pinggir gitu ya. Seperti itu. Tidak usah juga resmi, tetapi jelas memperlihatkan wajah. Kenapa harus jelas? Karena wajah itu adalah identitas kita ya. Identitas kita. Ya, kita bisa berkias pada saat ihram ya, kan tidak boleh menutup wajah ya pada saat ihram itu. Oke. Ya, setelah diisi, ya setelah di sini kita pilih foto kita, klik sign up. Setelah berhasil, baru kemudian kita klik login. Oke. Nah, setelah login, maka kita akan menggunakan username pada saat registrasi ini. Ini username yang ada di sini ya. Username dan passwordnya kita akan gunakan. Itu. Nah, ini saya sudah login menggunakan username, nama saya, dan passwordnya adalah password saya. Ya, kemudian login. Nah, masuklah seperti ini. Ini ada fotonya. Kemudian di sini ada tiga menu ya, ada 3 tombol, ada 3 menu. Kita langsung masuk ke course website kita. Nah, inilah menu utama ya, atau halaman utama web kita ya. Di sini masih menggunakan seperti ini ya, nama lengkap dosen dan lain sebagainya. Jadi ini mohon maaf, saya belum memasukkan nama saya di sini karena sekarang ini masih dalam proses pengajuan paten ya. Ya, tidak tahu lolos atau tidak, ya mudah-mudahan lolos ya, mohon doanya. Mudah-mudahan dilancarkan lah. Oke, di sini ada sekian menu. Kita klik langsung ini nih, courses ya. Ini courses. Nah, ini dari arah saya. Ini dari arah saya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 induk dari course yang saya ampu. Mata kuliah strata 1, mata kuliah strata 2, mata kuliah strata 3, dan materi pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ya. Sini ada materi pengabdian kepada masyarakat karena saya selaku individu dosen juga memiliki kewajiban lain, yaitu pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, ini ada untuk strata 1 semester sekarang saya memegang 5 mata kuliah. Ada yang ditandem, ada yang mandiri ya, sendiri maksud saya gitu ya. S2 juga sama, demikian juga S3. Nah, untuk S1 ini ada mikro, ekonomi mikro Islam, ini di S1 MKS, ini ulumul hadis, ini di S1
HES ya, Muamalah Fakultas Syariah. Kalau ini FEBI, ini HES juga Fakultas Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Ini Fakultas Syariah dan Hukum, ini HPI. Kemudian ini manajemen ya, pengantar manajemen. Kemudian di FEBI ya, ini di FEBI. Kemudian S2, ini Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Kemudian Studi Hadis Kawasan dan Ekonomi Makro Islam. Dan di S3-nya ini di Studi Agama-Agama ya. Nama mata kuliahnya Metodologi Studi Komparatif Hadis Konvensional dan Modern. Kemudian ini materi pengabdian kepada masyarakat dan nama kajiannya lah, kalau mau katakan kajian ya, atau nama majelis taklimnya, atau nama pesantren online-nya, atau terserah lah ya. Ini Daily Islam, menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan agama Islam. Ini materinya lebih kepada pada narasi headline ya, seperti itulah ya. Meskipun tentu saja ketika dibutuhkan penjelasan akademiknya mungkin muncul juga di sini ya, itu seperti itu. Nah, jadi saudara para mahasiswa sesuai kelas masing-masing, sesuai pengambilan mata kuliah masing-masing, silahkan diklik masing-masing ini ya, masing-masing ini ya. Jadi bagi yang mengambil ekonomi mikro Islam di S1 FEBI, nggak usah juga buka mana pengantar manajemen misalkan gitu ya, meskipun sama-sama FEBI, ya sudah kita klik ini aja ya. Toh ruangnya itu sama, jadi ini cuma beda nomenklatur aja. Ini berdasarkan mata kuliah, jadi satu mata kuliah satu web, satu mata kuliah satu URL ya, satu web lah ya, satu mata kuliah satu ruang masing-masing, meskipun jenis ruangnya sama. Yang berbeda adalah kontennya, isinya. Jadi ketika ekonomi mikro Islam kita buka misalkan ya, nah ini kan mata kuliah 1 ya, di sini kan disebutnya mata kuliah 1, ini ya mata kuliah 1 nomor urut 1 gitu kan. Nah kita akan melihat ini tatap muka 1 sampai tatap muka 16 ya, tatap muka 16, isinya sama ini. Ini kalau dibuka isinya sama, ini ceramah, ini off campus expert dan seterusnya. Kita buka formatif tesnya. Oke. Ya, ini klik 2 kali nih. Nah ini silakan diisi. Ini soalnya masih dummy ya. Peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia dilakukan setiap tanggal. Ini klik 17 Agustus lah gitu ya. Dan ini semuanya harus diisi, Sebab kalau gimana kalau nggak bisa, ya ditembak aja, digas aja ya, ditembak itu, spekulasi aja. So kalau tidak diisi, di bawah ini ada kolom submit jawaban. Ini nggak bisa disubmit ya, nggak bisa disubmit. Jadi ini semuanya isi. Contoh aja ya, karena saya sudah login atas nama saya, ceritanya kan saya mahasiswa ya, nah, nomor induk, jurusan apa, S1, nah ini ya, S1 Manajemen Keuangan Syariah, program studinya sama, semesternya 2 misalkan ya, kelas A misalkan, mata kuliahnya Ekonomi Mikro Islam, tanggal ujiannya hari ini, nama dosennya siapalah gitu ya. Itu. Nah, anggap saja ini soalnya ini 17 Agustus, ini merah putih, ini Tokyo, ini Washington DC, ini putih, ini Paris, kemudian San Salvador, Madrid, Guangzhou, kemudian New Delhi. Oke. Nah, tuliskan pendapat Anda tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Nah, itu ya. Ini contoh aja nih, soalnya seperti ini. Oke. Kita coba gunakan, minta bantuan ChatGPT ya. Kita minta bantuan ChatGPT. Enter.
Kita copy ini, kita masukkan ke sini, pastikan di sini sebagai jawaban kita. Oke, nah ini yang bahasa Arabnya. Oke. Ctrl C. Nah, sekarang ini dilihat dulu. Oke, kita minta ChatGPT, enter. Nah, siapapun Anda, tetap Anda harus tahu kan ini apa sih yang dikasih ChatGPT. Kita copy ya, masuk ke Google Translate lah. Ya, masuk ke Google Translate. Paste ya. Nah, oh ternyata ini mengembangkan keterampilan, ekonomi. Nah, oh ternyata sama dengan yang tadi bahasa Indonesia. Iya sama, gitu ya. Yang jelas apa yang diberikan oleh ChatGPT jangan langsung copy paste ya, bacalah kan gitu, biar kita tahu gitu kan apa yang gitu. Oke, ini singkat-singkat aja ya. Oke, jadi pastikan di sini. Nah, oke ya. Tuh. Nah sekarang susun narasi akademik soal nomor 13 ya. Susun narasi akademik terkait dengan tema perkuliahan sesi minggu ini. Misalkan ini kita copy kembali ke ChatGPT ya. Kita kembali ke ChatGPT. Kita pastikan di sini. Oke. Terkait dengan kalau tema perkuliahan sesi minggu ini terkait dengan tema awal ekonomi mikro, misalnya gitu ya. Bentar. Oke, kita copy. Oke, kita pastikan di sini. Oke. Nah ini soal nomor 13 ini diterjemahkan dalam bahasa Arab seperti ini ya. Kita coba minta ke ChatGPT susun ulang narasi di atas menggunakan bahasa Arab. Enter. Di sini makanya harus kita baca ya. Ekonomi mikro dikatakan dengan iktisad as-saghir ya. Enggak lah, bukan ya. Mohon revisi. Pak Anton dari mana tahu? Ya baca dulu. Istilah ekonomi mikro dalam bahasa Arab, bukan apa ini al-iktisad as-saghir ya. Nanti saya nggak akan kasih tahu dulu ChatGPT yang benar yang mana ya. Dia tahu nggak? Mikro.
Oke, iktisad juz'i ya. Yang makro itu iktisad kulli yang itu. Istilah ekonomi mikro dalam bahasa Arab adalah iktisad juz'i. Iktisad juz yes. Itu ya, iktisad juz'i. Oke, mari kita copy, kita coba ke Google Translate ya. Kan ininya ke bawah. Peran pasar dalam ekonomi mikroanalisis awal. Ini ya. Oke. Jadi yang kita ambil ini. Oke, web perkuliahan pastikan di sini. Oke. Nah, baru kita boleh submit. Ya. Oke, download jawaban ujian, save. Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa langsung kita buka, cuman TXT dibukanya oleh notepad biasanya nih. Kita coba buka ya. Itu. Oke. Jadi pilihan ganda kalau benar saya kasih skor 6. Jadi ada 10 soal berarti 60. Nah, ini esainya. Skornya berapa nih? Skor 10 ya. Oke. Ini dibaca skor 10. Skor 10 nih. Nah, itu ya. Jadi total skor 100 nilainya. Sekarang kita coba. Ini sudah ya, semua sudah. Sekarang kita coba cuma segini nih ya. Berapa nih nanti skor nomor 11 ya, skor nomor 11. Submit jawaban. Oke, download jawaban. Nah, skor nomor 11 berapa? 1. Ya, jadi cuma satu paragraf jawabannya dikasih skor 1 ya. Tuh, nilainya berapa nih? 91, turun 9 ya. Nah, begitu seterusnya nih. Gitu ya. Ya, esai kan gitu kan. Pendidikan memberi keberanian manusia. Hari ini tidak dapat disangka. Kalau jawabannya hanya segini, keluar skornya 1. Bukan 10 ya. Itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka dengan MS Word, ini dibuka foldernya. Klik kanan. Klik kanan ya.
Oke, open with MS Word. Biasanya minta UTF 8 nih. Nah ini ya, Unicode UTF 8 ya, UTF 8, klik OK. Untuk bisa membaca teks Arab. Nah ini ya. Keluar, oke. Ini nama mahasiswa, nomor induk, sama dengan yang tadi yang ini ya. Sama dengan yang ini. Oke. Nah, skornya 1. Tuh. Nilainya 91. Nah, gitu. Oke, jadi di sini ada petunjuk nih. Klik kanan jawaban, pilih Microsoft Word, pilih text encoding. Oh ini kalau menggunakan Mac ya, MacBook, iOS. Ini seperti ini ininya. Oke. Nah kalau dengan Windows ya cukup seperti barusan aja. Oke. Nah, oke. Kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Jadi Ibu Bapak saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Ini ada 16 kali pertemuan, isinya sama, ruang-ruangnya sama ya, isinya yang berbeda. Nah sekarang ini saya minta kepada saudara, seluruh mahasiswa saya pengambil mata kuliah ini nih, ini ya. Jadi yang mikro, yang ulumul hadis dan seterusnya sampai metodologi studi komparatif, yang pengabdian nggak usah lah ya. Kecuali kalau ada peserta pengabdian nanti ya. Yang ini nih mau bikin, nah, ini silakan, kan ini milik kita bersama ya, itu web ini milik kita bersama lah. Oke, jadi ini di sini, ini kan ceramah saya nih, lecturer ya. Orang kan bisa cepat pembusukannya. Nah ini kan materi kuliah saya nih. Societal marketing, yaitu Nah ini nanti diganti oleh ceramah saudara. Sebagaimana saudara biasa selama ini presentasi ya, presentasi di kelas, mempresentasikan makalah kelas. Sekarang presentasinya dirubah menjadi di film, di video ya, di film, di video, upload di akun YouTube saudara. Nanti kita akan embed sama-sama ya, nanti kita akan embed sama-sama masuk ke sini ya, mulai dari tatap muka 1 sampai tatap muka 16 ya, sampai tatap muka 16 tuh ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah termasuk nanti di sini ada formatif tes itu ya, jadi nanti yang bikin soalnya itu juga saudara ya. Nah ini jadi yang bikin soal ini kan masih dummy soalnya ya. Peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah dari mana soalnya? Dari sini. Nih ya. Mana? Nah dari sinilah ya. Tuh. Peran pasar dalam ekonomi mikro, analisis awal. Ekonomi mikro. Nah ini kan narasinya nih. Dibuatlah soalnya. Gitu ya, soal multiple choice ya, multiple choice, kemudian esainya silahkan dicoba. Waduh gimana Pak Tan bikin, dicoba saja ya. Gimana bikin soal, dicoba saja ya, dicoba. Minta bantuan ChatGPT juga boleh lah ya, minta bantuan ChatGPT. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah sama juga ini PowerPoint ya, PowerPointnya juga sama gitu, PowerPoint sama. Nih saya kasih contoh PowerPoint di pengabdian pada masyarakat ya. Ini ada PowerPointnya nih. Nah tatap muka 1, ini videonya udah beda nih. Ini videonya udah Daily Islam 1. Kita lihat PowerPointnya ya. Oke, nah ini videonya, ini PowerPoint-nya.
Tuh. Jadi saudara bikin video, bikin PowerPoint, bikin makalah, ya, makalah dalam format artikel jurnal itu. Oke. Jadi ini videonya, ini PowerPoint-nya. Tuh. Ya, seperti itu. Ini videonya sama seperti yang tadi. Oke, jadi ya seperti itulah ya. Jadi bukti bahwa saudara sudah melewati mata kuliah ini dan mempelajari materi sesuai dengan peminatannya masing-masing, saudara bisa mengupload konten, ya. Saudara bisa mengupload konten di mana di rumah masing-masing ini. Pengambil mata kuliah ekonomi mikro Islam, upload lah di sini. Ulumul hadis juga sama dan seterusnya sampai dengan mata kuliah terakhir. Gitu, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kapan nguploadnya ya nantilah setelah lebaran ya. Pokoknya sekarang apa? Ya di sela-sela libur ya, saudara silakan kerjakan aja. Ada japri, banyak japri ya, beberapa japri. Gimana teknisnya? Pokoknya dibikin aja dulu ya. Buat saja dulu. Nanti kita teknisnya setelah lebaran insya Allah kita bertemu di kelas itu ya, di kelas. Nah, terkait untuk makalah itu nanti disimpannya di sini nih. Ya. Makalah itu disimpannya di sini nih. Ini ada attendance and result. Ya, daftar hadir, daftar absen, daftar hadir ya. Presensi lah bukan absensi ya. Oke. Ini kita klik. Nah, di sini nih. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini klik. Semua udah hyperlink ya. Dynamics of marketing communication in the leasing industry. Tuh. Ya. Jadi ini makalah kelas dalam format artikel jurnal. Itu. Pokoknya dibikin aja dulu ya. Seperti apa jadinya bikin saja dulu. Nah, itu ya. Bikin saja dulu. Tuh. Oke. Jadi ini judul ini dari mana? Ini diturunkan dari tema-tema yang ada dalam RPS, dalam silabus. Nah, silabusnya dari daftar isi buku-buku PDF yang sudah saya kirim itu ya, yang sudah saya kirim ke WAG masing-masing. Silahkan pilih temanya, turunkan dalam bentuk judul makalah kelas, kemudian tulis dalam format artikel jurnal ya. Ini seperti ini, nama, afiliasi, email, kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ini ada pendahuluan ya, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, ini ya, sampai daftar pustaka. Mohon daftar pustakanya pakai, kalau nggak Zotero Mendeley ya. Ini belum pakai Zotero Mendeley ya. Tuh, seperti itu. Itu mungkin saya pikir cukup ya untuk perkenalan, menikmati, menemani liburan masing-masing, silaturahim masing-masing. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai berjumpa insya Allah setelah lebaran di kelas masing-masing. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.